Ayo kita bekerja. Halo, selamat pagi. Pagi. Nah, di sini kita ada Marsha dari Third Eye Space sebagai produser saya di sini, Pak. Oke, dari Third Eye sebagai produser. kali ini kita akan membahas permasalahannya. Biasanya itu banyak orang-orang di luar Jakarta sana yang lagi mau belajar mengenai gimana sih biasanya alur kerja orang produksian foto tuh, biar kalian ngerti alurnya gimana sih dari mulai project sampai projectnya beres. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Merchandise guys, kelas pagi guys. Bagus guys. Guys, workshop 2 minggu sekali. Jalan Langkah 1 nomor 6 Third Eye Space. Sebelum kita membahas mengenai alur kerja, tugasnya produser tuh apa sih? Biasanya produser tuh seseorang yang mengatur workflow produksi sih, dari pra-produksi sampai post-pro. Nah, itu tugasnya produser. Tapi kita di sini mau bahas mengenai alur kerjanya. Menurut kalian gimana? Pertama, biasanya kita tuh dapat brief. Briefnya tuh biasanya ada dari klien, sebuah brand, atau dari creative agency. Biasanya habis kita dapat brief, kita baru telaah tuh briefnya isinya apa, komunikasi visualnya seperti apa. Ada beberapa klien yang emang nggak punya arahan, tapi mereka tahu apa yang mau mereka buat. Biasanya tuh kalau secara produser atau fotografer itu biasanya mereka cari tahu dulu objektifnya sebuah brand itu mau dibikin campaign-nya mau dibikin kayak gimana. Nanti kalau kita udah tahu targetnya mereka, audiensnya seperti apa, komunikasinya mau seperti apa, baru nanti lanjut ke key visualnya mau seperti apa. Setelah udah dapet key visualnya, kita turunin jadi sebuah quotation atau namanya budgeting. Budgeting tuh isinya apa? Harga-harga yang bisa memenuhi kebutuhan dari key visual tersebut. Jadi kan di dalam quotation itu kan isinya adalah photographer fee, DIY artist yang edit, orang talent kalau misalkan pakai talent, Prop. stylist kalau misalkan pakai Iya, pakai stylist, stylist. ada prop, terus ada Kalau misalnya butuh set. ada wardrobe, macam-macam lah banyak. Nah, kalau misalkan udah, kasih balik email ke klien atau presentasiin quotationnya. Ketika kita mengirimi quotation dibarengi dengan Portfolio yang mendukung dengan si Demand visual tersebut. sudah di-approve, barulah kita masuk untuk preparation ke pre-production meeting atau biasanya PPM. Nah, di PPM baru kita menyediakan yang namanya adalah treatment. Treatment itu dari fotografer sendiri, nanti flow produksinya seperti apa. Di situ kan isinya ada lighting treatment, ada mood reference, ada pose reference, terus ada biasanya pemilihan baju, wardrobe-nya seperti apa, terus make up treatment-nya seperti apa, kalau emang produknya beauty, hair-nya seperti apa, talent-nya. Selain presentasi deck treatment fotografer, jadi kita emang harus mendapatkan approval yang kiranya nanti tidak memperlambat waktu produksi. Biasanya kalau misalkan kendala-kendala PPM tuh, biasanya di PPM pertama tuh masih ada misunderstand antara komunikasinya klien apa yang mau dibuat sama yang treatment fotografer buat. Itu sebenarnya hal biasa terjadi di kota-kota besar sih. Nextnya kita produksi. Photoshoot kita timekeeper aja sih, terus ngejagain deck treatment yang udah di-approve itu yang biar kejadian di lapangan. Di deck udah di-approve kan nggak semua vendor datang tuh. Produser mencoba elaborate semua brief dari klien, kita note lagi ke vendor biar nggak ada yang salah. Terus viewing itu gimana? Direction dari klien atau agency yang sudah kita kerjakan dan kita present. Jadi dari sekian ribu foto yang ada, kita seleksi. Biasanya sama fotografernya. Situasional sih, biasanya ada juga yang klien milih sendiri. Jadi logika teknisnya juga kita coba kasih tahu, coba kita edukasi hal-hal mana yang bisa kita lakukan, hal-hal mana yang tidak bisa kita lakukan gitu. Misalkan produknya kita punya stoknya frontal aja nih, ternyata tiba-tiba ada kebutuhan untuk produknya secara flat lay. Itu kan sebenarnya sama sekali nggak ada tuh kita stoknya. Itu lah yang harus kita komunikasi, nggak bisa nih jadi kayak gini, nggak bisa jadi gini. Jadi menjembatani antara hal yang bisa kita lakukan dan yang tidak bisa kita lakukan selama proses Post production. Ref hanya untuk kru di hari produksi. Kita belum, kita masih ada post pro di mana di artis baru mulai. Pokoknya setelah ada image selection barulah dimasukkan untuk digital imaging. Kayak gimana tuh? misal produk-produk beauty kan beberapa emang kayak harus ditacap-tacap tuh di bagian mukanya, dihalusin, atau compositing background. Misalkan backgroundnya mau diganti nih, bukan jadi background polos tapi mau jadi backgroundnya Gurun. Nah itu nanti teman-teman DIY artis tuh yang melakukan. Karena dari situ pasti ada revisi. Pasti ada masukan dari klien. Misalnya, oh ini terlalu gelap nih, highlightnya udah naik sini. Mulailah revisi DIY artis. Revisi biasanya berapa lama sih? Kita juga ngejagain timeline biar sesuai
sesuai sama yang sudah di approve timeline awal, karena kan klien pasti punya deadline untuk tayang. Jadi kalau misalnya revisi ini berapa lama dan berapa banyak itu tuh tergantung dengan timeline yang ada di awal. Setelah revisi baru final approve semua materinya. Kalau udah semuanya, baru kita bikin laporan nih, laporan produksi kemarin, laporan pre-pro kemarin, apa aja yang udah kita lakuin, misalkan casting, workshop, meeting. Nanti dikasih laporannya ke finance. Oke, jadi seperti itu workflow-nya orang produksian. Jadi kalian bisa lakukan nggak hanya di komersil, tapi juga bisa usaha mebel kalian, properti kalian, wedding, usaha makanan kalian. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Bakar.